Baru 1 tahun kerja, tapi udah kerja di banyak perusahaan. Nah, ini insight dari gue. Fenomena pindah-pindah kerja ini memang berbeda-beda antar generasi ya. Jadi kalau generasi bokap gue yang baby boomers itu setia sama yang namanya satu perusahaan. Nah ini juga sama untuk generasi X ya, dimana rata-rata juga paling dalam karirnya kerja dalam 1 atau 2 perusahaan. Nah kalau gue dikategorikan udah generasi milenial. Nah dalam gue berkarir, gue total perusahaan tuh ada 7 dalam sekitar 15 tahun kerja. Jadi sekitar 2 tahun sekali gue pindah kerja. Nah, tetapi di Gen Z ini fenomenanya semakin lebih cepat lagi. Bahkan gue pernah lihat ya di LinkedIn atau di CV yang gue baca itu dalam 1 tahun bisa ada di 3 perusahaan ya. Jadi dalam waktu 4 bulan sekali itu berpindah-pindah. Nah ini tentunya menjadi fenomena yang unik, tapi dari sisi pemberi kerja atau sebagai HRD perusahaan, ini ngelihatnya adalah orang yang memiliki karir yang berpindah-pindah terlalu cepat atau kita istilahnya kutu loncat, itu belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap perusahaan dan menganggapnya kurang stabil orang tersebut gitu. Dan tentunya ini merugikan untuk orang-orang yang sering pindah-pindah kerja tadi gitu. Oke, untungnya bagi orang yang suka pindah-pindah kerja tentunya memang akan mendapatkan pengalaman yang lebih mengenal lebih banyak culture company, ketemu banyak orang baru yang berbeda-beda, termasuk mendapatkan leader-leader yang berbeda-beda. Tetapi ya sekali lagi, akhirnya nama baik kita akan jadi kurang baik karena terkenal sebagai orang yang suka kutu loncat. Nah ini yang sebenarnya bahaya. Kenapa? Karena mindset yang benar adalah ketika masih fresh graduate di awal karir itu adalah carilah pengalaman, carilah networking, carilah ilmu sebanyak-banyaknya dan fokusnya itu memberikan kontribusi, menaikkan value, menaikkan nilai. Kenapa? Karena nantinya uang itu akan ngikutin. Nah, berbeda cerita kalau kamu udah ada di dalam perusahaan, udah cukup lama, misalkan udah lebih dari 2 tahun atau 3 tahun, tetapi stuck, tidak mendapatkan tadi ilmunya, networkingnya, pengalamannya, kemudian uangnya juga tidak bertambah signifikan. Nah ini kamu boleh consider untuk pindah kerja ke yang lebih baik. Karena apa? Karena kamu sudah memberikan kontribusi, kamu sudah mempunyai value yang mungkin lebih dicari di perusahaan lain. Jadi setiap generasi itu memang berbeda-beda. Di zaman orang tua kita dulu, setia terhadap perusahaan. Makanya banyak sekali yang namanya ayah kita, ibu kita itu kerja cuma di satu perusahaan. Termasuk bokap gue ya, cuman kerja di Bank Indonesia. Kemudian bergeser, jangan hanya loyal terhadap perusahaan, tapi loyallah terhadap profesi kita. Misalkan, saya kerjanya sebagai pegawai bank. Akhirnya ketika pindah pun itu ke satu industri, masih sebagai pegawai bank gitu. Nah sekarang makin bergeser lagi nih ya. Jadi bukan setia terhadap perusahaan, bukan setia terhadap profesi kita, tetapi setia terhadap apa yang menjadi value kita gitu. Nah kalau misalkan value kita itu misalkan adalah seorang pembelajar, seseorang yang agile, seseorang yang fleksibel, mau profesinya apapun itu kita bisa beradaptasi. Nah ini adalah yang menjadi kunci di dunia kerja saat ini, yaitu flexibility, agility ya, dimana kita harus siap atau setia terhadap value-value kita, dimana ketika ditantangi dengan profesi baru itu siap-siap aja gitu. Nah ini yang bisa membuat kita unggul dibandingkan pesaing kita dalam mencari kerja. Oke, jadi ketika kita lagi mau melamar pekerjaan di suatu perusahaan, pahami dulu yang namanya value dari perusahaan. Walaupun banyak sekali perusahaan yang hanya menjadikan value tersebut sebagai tempelan di dinding aja, tetapi sebenarnya bisa terlihat kok dari misalkan sosial medianya, terlihat dari karyawan-karyawannya bagaimana, atau review-review terkait perusahaan tersebut gitu. Nah, kemudian kita pun ketika sebagai orang yang ingin melamar pekerjaan di suatu perusahaan juga harus paham terhadap value yang ada di dalam diri kita. Ya, misalkan kita mencari perusahaan yang memang memiliki flexibility. Kita mencari perusahaan karena value kita adalah misalkan suka belajar, personal development-nya harus meningkat gitu ya kalau kita bekerja. Kalau kita sendiri masih belum tahu apa yang menjadi value termasuk kekuatan dalam diri kita, itu akhirnya akan sulit untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan di dalam perusahaan. Karena sekali lagi value meningkat, kalau kita memang mencarinya uang,
uang tuh akan ngikutin ya. Jadi jangan kebalik mindsetnya. Kalau mindsetnya adalah mau mencari uang duluan, tetapi kita tidak memerhatikan apa yang menjadi value atau kekuatan atau nilai jual kita terhadap perusahaan, itu tentunya nggak akan ketemu gitu. Contohnya misalkan teman-teman adalah seorang fresh graduate, di mana masih belum punya pengalaman atau minim pengalaman. Nah, kemudian ekspektasinya ingin mendapatkan misalkan gaji 2 digit secara cepat gitu. Nah, tentunya di mata pemberi kerja atau di mata perusahaan, teman-teman ini belum memiliki value. Apa itu value-nya? Yaitu skill-nya belum ada, cara pengalamannya belum, networking-nya belum ada. Jadi ketika mengharapkan yang namanya gaji yang besar, ya tentunya belum matching gitu antara kontribusi yang akan kita berikan karena value-nya belum ada dengan ekspektasi gaji yang mau didapatin gitu. Jadi tentunya perlu yang namanya proses. Penting bagi para pelamar, pencari kerja juga untuk selalu fleksibel, selalu dinamis, selalu agile. Dalam artian mungkin aja yang kita lamar pekerjaannya itu tidak sesuai dengan background dari pendidikan kita. Ya, misalkan, oh saya berasal dari jurusan matematika misalkan. Nah, kemudian saya mau melamar di bagian marketing misalkan, atau melamar di bagian sales gitu. Nah, tentunya memang pasti pada dasarnya kita maunya selaras apa yang kita dapatkan di kampus itu bisa langsung diterapkan di dunia kerja. Tetapi pada kenyataannya itu tidak seindah itu. Tentunya kalau misalkan kita mengotakkan keahlian kita hanya mau melamar pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau ilmu yang kita didapatkan di kuliah atau di sekolah, itu tentunya nggak akan ketemu gitu. Makanya kenapa penting sekali bagi teman-teman semua para pelamar untuk selalu mencari ilmu dan bisa yang namanya agile sama fleksibel, karena memang sekarang era di dunia kerja tuh sudah tuntutannya seperti itu. Oke, buat pencari kerja, tentunya mindset yang harus dibenerin. Mindsetnya itu tidak boleh berpikiran kalau mencari pekerjaan itu adalah bukan sebuah pekerjaan gitu ya. Jadi jangan pernah mengatakan kalau diri kita itu nganggur. Kalau mindsetnya, aduh saya pengangguran gitu ya. Jadi padahal kita masih melakukan proses pencari kerja, masih ada ikhtiar atau usaha untuk itu. Termasuk kita ada usaha untuk mencari ilmu, ikut banyak training atau belajar gitu ya. Nah, itu mindsetnya harus diperbaiki. Yang pasti selalu terbuka ya dengan peluang. Jadi jangan berdiam diri, karena memang yang namanya rezeki harus dijemput, dan terus yang namanya tingkatkan value atau nilai diri. Kalau memang banyak sekali perusahaan yang mensyaratkan pengalaman sedangkan kita tidak punya pengalaman sama sekali, nggak apa-apa untuk ngambil yang namanya magang atau aktif di banyak organisasi yang mengajarkan kita tentang ilmu-ilmu yang mungkin tidak diajarkan ketika kita di bangku sekolah atau di kuliah gitu. Misalkan pengalaman organisasi tentang leadership, tentang ilmu public speaking atau berbicara di depan umum, ilmu negosiasi. Nah, itu akan didapatkan ketika kita ada di dalam organisasi atau bekerja magang di suatu perusahaan. Ya, jadi ketika ilmu networking skill udah didapatkan, tentunya value kita bertambah, dan ketika kita melamar di suatu perusahaan dan bersaing dengan para pelamar lainnya, kita di mata HRD, di mata pemberi kerja sudah memiliki value yang tentunya lebih tinggi dibandingkan pelamar lain yang masih pengalaman atau value-nya lebih rendah dibanding kita.